Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in, wa li jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal awliya wal العاملين والأئمة المجتهدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ولسائر سادات الصوفية المحققين، وللشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى الأولياء التسعة، وإلى علماء ومؤسسي نهضة العلماء في خالد المنكلين، وإلى حضرة الشيخ حاجي هاشم أشعري، وإلى حضرتك يا عبد الوهاب حسب الله، وإلى حضرتك يا شمس العارفين، وكي أسعد شمس العارفين، وكي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين، وكي حريري عبد العظيم، وإلى يا خالد عمر، وكي عزير ضيفر عبد الله، وإلى مؤلف كتاب أداب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني، وإلى الأولياء في هذه المدينة، أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ولمشايخنا وسادتنا معلمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ولمن أحبنا في الله ولجماعتنا، أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات، وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Tadi malam kita sudah sampai di pembahasan terakhir pada bab haula mushkilatiz zawaj, seputar problematika pernikahan, dan di bagian akhir Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menukil sebuah nazam atau syair, ta'ammal qawla dhi nushin wa wuddin wa badir bizzawaji tanal fakhara. Ya, renungkanlah olehmu
perkataan orang yang memiliki nasihat yang baik serta dilandasi rasa kasih sayang atau cinta kasih. Wabadir bizawaj tanal fakharah, dan segeralah engkau menikah, niscaya kamu akan memperoleh kebanggaanmu, ya, kemuliaanmu. Bagi yang sudah memiliki kemampuan dan kesiapan segala sesuatunya, maka hendaklah segera menikah. Jangan tunggu lama-lama, jangan sampai nanti jadi bujang lapuk atau perawan tua, ngenes itu nanti. Berikutnya kita masuk ke halaman 48 di bab usulu tanzimis silatiz zaujiyah. Usulu tanzimis silatiz zaujiyah. Ini pokok-pokok atau dasar-dasar penetapan atau pengaturan terhadap hubungan suami istri. Pokok-pokok dalam pengaturan hubungan suami istri. Landasan-landasan yang ditetapkan oleh Islam dalam menata hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muassasatul ailiyatu lan tastaghniya an ra'isin mas'ulin an ri'ayatiha wa husnil intizami fiha wa qayyimin yarji'u ilaihi afradu hadhil ailati fi umurihim yansahu wa yushiru wa yuwajjihu wa ahyanan yajjuru wa yanha wa idza qtada al-amru yadribu yu'aqibu hadha wa yajburu khatir hadha wa yuslihu fasada hadha wa yud'imu wa yunfiqu. Al-muassasatul ailiyatu, adapun lembaga keluarga, ini sebuah lembaga keluarga. Lantas taghniya itu tidak, kalau dalam bahasa Jawa, ora bakal sumugi, artinya pastinya membutuhkan, ya, tidak akan lepas, pasti membutuhkan an ra'isin, dari seorang pemimpin, mas'ulin, yang dibebani tanggung jawab atau yang dimintai tanggung jawab an ri'ayatiha, atas kepemimpinannya, atas bagaimana mengurusi al-muassasah al-ailiyah tersebut di lembaga keluarga. Jadi satu keluarga itu bisa disebut sebagai sebuah lembaga, sebuah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Jadi tidak mungkin lepas dari harus adanya seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengurusi keluarga tersebut. Wa husnil intizami fiha, dan bagusnya menata fiha, terhadap atau di dalam keluarga tersebut. Wa qayyimin, dan pastinya membutuhkan, ya, qayyimin, pemimpin, yarji'u, yang merujuk, ya, yarji'u yang merujuk atau kembali ilahi, kepada qayyim. Siapa? Afradu hadil ailati, anggota-anggota keluarga ini, fi umurihim, di urusan-urusan mereka, yang menjadi rujukan setiap kali ada urusan-urusan, ada masalah-masalah, menjadi tumpuan keluarga. Pasti sebuah keluarga membutuhkan pemimpin tersebut. Yansahu, yang memberi nasihat. Siapa? Qayyim, ya, atau pemimpin tadi. Wa yushiru, dan memberi petunjuk. Wa yuwajjihu, dan mengarahkan. Siapa? Qayyim. Wa ahyanan, dan terkadang yajuru, melarang atau memberi peringatan. Siapa? Qayyim. Wa yanha, dan, ya, artinya melarang juga. Siapa? Qayyim.
Wa idza qtada, dan ketika menuntut apa al-amru, sebuah urusan atau keadaan atau situasi, yadribu, memukul siapa qayyim. Jika misalnya suatu ketika di saat kondisi tertentu menghendaki, itu bisa jadi pemimpin tadi itu memukul. Ya, sebagaimana misalnya ketika dahulu kita membahas tentang al-alaqah bainal aba'i wal abna, para orang tua ketika anaknya sudah mencapai 10 tahun kok enggan melaksanakan sholat, maka orang tua ini berhak untuk memukulnya. Yu'aqibu, terkadang juga yu'aqibu, memberi hukuman siapa qayyim atau pemimpin keluarga tadi itu, hadza, akan ini. Ya, bisa jadi karena ada tuntutan yang menghendaki, maka pemimpin tadi itu bisa memberikan hukuman kepada salah satu dari anggota keluarga tadi. Wajiburu, dan bisa menambah, dan terkadang ketika situasi menghendaki, pemimpin tadi itu bisa menambah khatirah hadza, akan kecemasan atau ketakutan atau kekhawatiran ini atau salah satu dari anggota keluarganya. Wa yuslihu, dan memperbaiki, ya, atau meluruskan fasada hadza, akan kerusakannya ini. Wa yut'imu, dan memberi makanan siapa pemimpin tadi. Wa yunfiqu, dan memberi nafkah siapa qayyim atau rais. Nah, pastinya membutuhkan seorang pemimpin dalam rumah tangga. Wa hadhihi ri'asatu awil qiwamatu daruratun. Wa hadhihi ri'asatu, adapun kepemimpinan ini, au al-qiwamatu, atau ya kepemimpinan ini, itu daruratun, darurat sifatnya, atau sebuah keharusan, harus ada. Taqdi, yang memutuskan atau menetapkan pihak akan ar-ri'asah atau kepemimpinan ini apa sunnatullah fil hayati, dalam kehidupan ini. Wa tilka daruratu, adapun keharusan itu, hajatun, adalah sebuah kebutuhan, adalah hajatu kulli muassasatin, adalah kebutuhan setiap lembaga, ya, setiap kebutuhan setiap lembaga. Tantazimu, yang terdiri atau terbentuk apa muassasah min afrodin, dari beberapa anggota. Jadi kebutuhan akan adanya seorang pemimpin di setiap lembaga, termasuk lembaga keluarga, itu tak bisa ditawar-tawar lagi, harus membutuhkan seorang pemimpin. Wa tatajassadu hadhihi dharuratu fi mawadhina katsiratin mutaaddidatin. Wa tatajassadu, dan mengambil bentuk atau mengambil wujud apa hadhihi dharuratu, keharusan ini, ya, atau kondisi darurat ini, fi mawadhina, di berbagai tempat, katsiratin, yang banyak, mutaaddidatin, yang artinya juga banyak. Tabda'u, yang mulai apa hadhihi dharurah bi jama'atin, dengan suatu jamaah shaghiratin, yang kecil, mukawwanatin, yang terbentuk, min salasati nafarin, dari 3 orang. Yakhrujuna, yang keluar siapa salah satu nafar atau 3 orang tersebut, fi safarin, di suatu perjalanan. Idh yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika keluar, siapa salah satun 3 orang, fi safarin, dalam sebuah perjalanan,
Falyu'ammiru, maka hendaklah mereka mengangkat amir atau pemimpin ahadahum, akan salah seorang dari 3 orang tersebut. Rawahu Abu Dawud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini salah satu dasarnya, bahwa ketika misalnya dalam sebuah perjalanan ada 3 orang, maka hendaknya ada 1 yang dijadikan sebagai pemimpinnya. Watantahi, dan hingga atau berujung, kalau tadi itu diawali dari 1 jamaah yang kecil. 1 jamaah kecil, kalau dicontohkan dalam hadis itu 3 orang ketika melakukan perjalanan. Atau kalau misalnya dikaitkan dengan konteks pembicaraan kita, ya keluarga, di mana keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, ya, ada suami, istri, dan anak-anaknya. Watantahi, dan hingga berujung ad-darurah bidaulatin, dengan sebuah negara, tasmalu, yang mencakup daulah atau negara, minal masalihi, berupa kemaslahatan, wal wadhaifi, dan tugas-tugas, wal dawairi, dan berbagai instansi al-mutanawwi'ati al-mukhtalifati, yang bermacam-macam dan yang berbeda-beda. Ma la yakhfa, ma, jadi sesuatu, la yakhfa, yang tidak samar lagi, yang tidak samar lagi, ya, baik dari unit terkecil maupun hingga kemudian sampai di sebuah negara. Pastinya di situ bahwa negara ini memiliki instansi, memiliki berbagai elemen-elemen yang memiliki tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan, di mana tentunya membutuhkan akan seorang pemimpin atau seorang leader. Wa bi ghairi hadza, dan dengan selain inilah kepemimpinan, yahtallu, akan rusak an-nizam, tatanan. Kalau misalnya tidak ada pemimpin, tidak ada yang bertanggung jawab sebagai kepala, kalau di keluarga ya kepala keluarga, kalau di sekup yang luas negara berarti kepala negara, yahtallun nizam, maka akan rusak tatanan, wayang qasimu, wayan fasimu, dan akan lepas al-urwatu, ikatan atau tali, watasudu, dan akan memimpin al-fawdha, carut marut atau chaos, atau keadaan yang tidak terkendali. Pastinya nanti akan dikendalikan oleh situasi yang carut marut ketika tidak ada pemimpin. Wa yatahaddatsu, dan membicarakan Al-Qur'an an syakhsiyati ra'isil ailati, tentang sosok pemimpin keluarga, alladzi sya'nuhu, yang adapun keadaannya ra'isul ailah atau kepala keluarga, ayyatahammala, adalah hendaknya menanggung siapa rois tadi itu, hadhil mas'uliyata, akan inilah tanggung jawab, fi mantiqin sadidin, dalam logika yang lurus, wa hujjatin qati'atin, dan hujjah atau dalil yang pasti. Fayaqulu, lalu bersabda, berfirman, ya, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd,
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ar-rijalu adapun orang-orang laki-laki, adapun orang-orang laki-laki itu qawwamuna adalah para pemimpin 'alan nisa'i atas orang-orang perempuan bima sebab sesuatu fadhala yang telah memberikan anugerah siapa Allah ba'dhum kepada sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lain. Wa bima dan dengan sebab sesuatu anfaku yang mereka infakkan atau yang mereka nafkahkan min amwalihim dari harta-harta mereka. Fasolihatu adapun perempuan-perempuan yang solih itu qanitatun adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, hafidhatun serta perempuan-perempuan yang menjaga lil ghaibi bagi atau pada saat suaminya tidak berada di rumah sedang bepergian bima hafizallah sebab penjagaan Allah kepada mereka. Farrajulu adapun orang laki-laki itu yatahammalu menanggung siapa ar-rajul mas'uliyatal qiwamatil baitiyati. Jadi seorang laki-laki itu menanggung beban tanggung jawab yakni akan tanggung jawab kepemimpinan rumah tangganya. 5 karena sesuatu yatamatta'u yang menikmati siapa rajul bihi dengan minal mazaya berupa keistimewaan allati yafuku yang melebihi siapa rajul fiha di dalam al-mazaya dalam keistimewaan itu mengungguli al-mar'ata akan perempuan ya. Maka seorang laki-laki itu bertanggung jawab menanggung beban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangganya ya. Karena apa? Karena keistimewaan dan kelebihan yang mereka miliki di atas perempuan ya, yang tidak dimiliki oleh para perempuan. Wadzalika adapun hal itu ini sesuatu yang mereka miliki atau yang dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Di annahu karena sesungguhnya rajul awalan yang pertama itu afdalu lebih utama minha daripada perempuan. Wasanian dan yang kedua huwa adapun rajul atau orang laki-laki itu al-munfiqu yang memberi nafkah alaiha atas perempuan. Wahatanin nuqtatani adapun dua titik ini adapun dua poin ini yang pertama adalah bahwa laki-laki itu lebih afdal, yang kedua laki-laki itu yang memberi nafkah kepada istri itu sharhat telah menjelaskan dengan jelas bihima akan dua titik poin ini apa al-ayatu ayat tadi. Ayat yang tadi sudah kami bacakan. Faja'alat maka menjadikan apa ayat tersebut as-sababa akan sebab fi ikhtiyari rajuli dalam memilih laki-laki ra'isan sebagai kepala atau sebagai pemimpin mas'ulan yang diberi tanggung jawab anil ailati atas keluarganya. Huwa adapun si rajul itu kaunuhu adanya si rajul itu afdhala lebih utama minha daripada perempuan.
wa kaunuhu dan adanya si rajul atau laki-laki itu al-munfiqo, orang yang memberi nafkah alaiha atas perempuan tersebut. Wal ayatu adapun ayat itu lam tuhaddid, tidak membatasi apa ayat itu anwa'a wa darajati hadat tafdili, tidak membatasi terhadap macam-macam dan tingkatan-tingkatan pengutamaan ini, wa haqiqatihi dan hakikatnya tafdil. Wa idza qaranna dan ketika kita membandingkan, kita muqarana atau membandingkan bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan, wajadna, maka kita mendapati anna hunaka, bahwa sesungguhnya di sana apa ba'dul mazaya, ini adanya sebagian keistimewaan allati yaghlibu, yang ghalib atau yang umum, apa infiradur rijali, sendirinya para laki-laki, biha dengan mazaya tersebut, waktu sosuhum dan terkhususnya para laki-laki anin nisa'i daripada perempuan, biha dengan mazaya tersebut. Fatakun, maka menjadi apa mazaya atau keistimewaan itu menjadi sababan, menjadi sebab min asbabi hadat tafdili, dari sebab-sebab pengutamaan ini, yakni mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Jadi kalau kita mencoba untuk membandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka kita akan mendapatkan bahwa di sana ada sebagian keistimewaan yang pada ghalibnya atau pada umumnya memang hanya dimiliki oleh laki-laki, hanya khusus dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Maka kemudian inilah yang menjadi sebab Allah mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Awalan, yang pertama, ar-rajul, adapun laki-laki itu aqwa, lebih kuat, minal mar'ati, daripada perempuan, wa ajladu, dan lebih tahan banting, lebih tahan, lebih tangguh, minha, daripada perempuan, fi khawdhi ma'rakatil hayati, di dalam jegur, di dalam apa ya, mencebur, ya, tercebur di medan pertempuran kehidupan ini, menghadapi pertempuran hidup, apalagi di zaman kita yang sengit seperti ini. Laki-laki itu lebih kuat dan lebih tahan banting. Wa tahammuli mas'uliyatiha, dan lebih kokoh, lebih tahan, lebih tangguh dalam menanggung tanggung jawab, ya, tanggung jawabnya si perempuan tadi. Fal masyari', maka adapun fal masyari'ul kabiratu yudir rijalu. Fal masyari'ul kabiratu, maka adapun proyek-proyek atau rencana-rencana besar itu yudiruha, menjalankan terhadap masyari' al-kabirah itu siapa? Ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Ya, proyek-proyek besar, rencana-rencana besar itu yang menjalankan adalah para laki-laki. Wal ma'arikul harbiyatu, dan adapun pertempuran-pertempuran itu yaquduha, memimpin terhadap pertempuran-pertempuran tersebut siapa? Ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Nah, komandan-komandannya, pemimpin-pemimpin pasukan di pertempuran itu ya laki-laki. Wa ri'asatud dawair al-ulya, wa ri'asatud dawairil ulya,
yattali'u biha ar-rijalu. Dan kepemimpinan, ya, kepemimpinan atau manajerial di instansi-instansi tinggi itu memegangnya atau mengelolanya adalah ar-rijalu, laki-laki. Semuanya dipegang oleh laki-laki. Dzalika, hal ini atau hal tersebut, li'anna Allah, karena sungguhnya Allah itu faddala, telah mengutamakan ar-rijala, akan laki-laki, ala nisa'i, atas perempuan, fi aslil khilqati, di asal penciptaannya, wa a'tahum, dan memberikan siapa Allah akan laki-laki ma, kepada sesuatu, lam yu'tihinna, yang tidak memberikan siapa Allah kepada perempuan, minal hauli, berupa kekuatan, wal kuwati, dan artinya kekuatan, ya. Kemudian yang kedua, sanian yang kedua, ziyadatu aqlir rajuli wa dinihi 'alal mar'ati. Jadi tambahnya kecerdasan laki-laki serta pemahamannya terhadap agama, 'alal mar'ati, mengalahkan perempuan. Dari sisi kecerdasan dan pemahaman terhadap agama itu lebih unggul daripada lebih unggul laki-laki daripada perempuan. Binasil hadis, dengan dasar hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qol, Ibnu Umar menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min ihdakunna. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa aku, kanjeng Nabi, min naqisati aqlin wa dinin, dari orang-orang yang kurang akalnya serta kurang pemahaman agamanya, aghlaba, yang yang mampu mengalahkan, yang lebih mengalahkan, lidhi lubin, terhadap orang yang punya hati tangguh, min ihdakunna, daripada salah seorang dari kalian, wahai perempuan-perempuan banyak. Akhrajahu Abu Dawud, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa fi riwayat al-Bukhari, dan di riwayat al-Bukhari, redaksinya adalah adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Tidaklah aku melihat orang-orang yang kurang dalam kecerdasan dan kemampuan atau pemahaman agamanya, yang mampu mengalahkan dan merontokkan serta membuat tidak berdaya lilubbir rajulil hazimi, terhadap hatinya seorang laki-laki yang kokoh, pendiriannya, daripada salah seorang dari kalian, wahai perempuan-perempuan. Jadi sebagaimana yang kita lihat, ya, tetapi di sini titik tekannya adalah bahwa laki-laki ini dari sisi kecerdasan dan pemahaman terhadap agama lebih unggul daripada perempuan. Tapi dari sisi pemahaman hadis tadi memang bahwa perempuan itu meskipun memiliki kekurangan dalam hal kecerdasan serta pemahaman terhadap agama, tetapi mampu membuat laki-laki yang meskipun hebat, tangguh, tegar, itu bisa bertekuk lutut. Kalau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan klep-klepot. Nah, gitu ya. Demikian yang kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Ini di bab tentang usul tanzimis silatiz zawjiyah, pokok-pokok atau dasar-dasar penataan
hubungan suami istri. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.